Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, semoga panjenengan masih diberi kesehatan, keselarasan, rezeki yang melimpah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridho Allah, ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya bercerita tentang yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita menambah kecintaan kita ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesurupan atau kerasukan. Sebenarnya antara kesurupan dan kerasukan ini sama-sama orang itu tidak sadarkan diri. Terus apa kaitannya dengan makhluk-makhluk gaib? Ada beberapa yang tidak percaya adanya kesurupan atau kerasukan ini. Istilahnya, kalau dikatakan secara medis itu kesurupan itu kayak trans gitu loh, atau orang itu alam bawah sadarnya itu melebihi alam sadar kita. Itu namanya kesurupan. Dan antara jin yang masuk atau iblis yang masuk ke tubuh itu tidak ada yang ngendika seperti itu. Terus ada lagi yang dinamakan trans ini, orang itu terlalu tertekan, kehidupannya terlalu tertekan, lalu beliau itu mengalami seperti depresi, sehingga bayang-bayang dia, mimpi-mimpi dia, angan-angan dia itu mengontrol alam sadarnya. Jadi alam bawah sadarnya itu lebih menguasai dirinya, sehingga dia yang kesurupan ini mengalami seakan-akan dia itu orang lain dan bukan diri sendiri. Walaupun secara teliti lagi hal ini juga belum jelas juga, karena angan-angan yang bisa ngontrol diri itu seperti apa kita juga belum tahu lah. Ini perlu untuk medis untuk lebih mendalaminya. Terus ada lagi yang tidak percaya adanya kerasukan jin atau iblis. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi saya tubuh ini bisa dimasuki jin dan iblis sehingga bisa mengendalikan tubuh kita, seperti mengalahkan kesadaran kita, dan yang mengontrol tubuh kita itu jin, iblis itu sendiri. Loh, percaya nggak adanya kesurupan kerasukan ini? Saya percaya adanya yang secara medis dengan
alam bawah sadar menguasai itu juga bisa. Tapi yang kesurupan kerasukan jin iblis itu juga ada, karena adanya ruqyah yang penyembuhan secara islami itu nyata-nyata jin-jin di dalam tubuh itu bisa keluar, bahkan bisa mengontrol, saking besarnya jin iblis di dalam tubuh. Bisa pembuktian nggak? Misalkan hal itu, jin iblis itu ada di tubuh kita. Ya, jika memang ada, itu dibacakan bacaan ruqyah, itu biasanya langsung kontak. Dan banyak fakta sahabat bahwasanya banyak sekali orang yang kerasukan. Orang yang kerasukan ini dibacakan bacaan, beliau merasakan panas dan yang luar biasa. Nah, ini sih sebagai bukti saja sebenarnya. Kalau misalkan untuk pembuktian dimasukkan dan bla memang saya nggak bisa, bukan ranah saya. Tapi untuk kerasukan jin iblis itu memang bisa, karena manusia itu ada, kalau sudah terbuka jalan sini sama biasanya dari bunubun, tengkuk sama jempol kaki, itu biasanya jalan buat masuk jin iblis, itu biasanya seperti itu. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana sih untuk agar kita terhindar dari kesurupan kerasukan ini? Kita banyak-banyaklah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara selalu berpikir positif dalam menjalani kehidupan, dan hati ini mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat pada Tuhan. Jadi sahabat, antara kesurupan dan kerasukan ini secara medis itu alam bawah sadar menguasai alam sadar kita, tapi kita juga tidak menampik bahwasannya jin iblis itu bisa masuk ke tubuh kita dan mengontrol tubuh kita jika kita lengah, jika kita dalam keadaan tidak hati-hati. Terus santet sihir itu ada nggak sih? Saya akan menjawab ada, karena di zaman Rasulullah SAW pun sihir santet itu sudah ada. Itu tinggal percaya apa enggak panjenengan, yang saya kembalikan ke panjenengan semuanya. Di zaman Rasulullah SAW pun banyak sekali dukun-dukun sihir yang mengirim sihir-sihir itu ke Rasulullah. Adanya ruqyah, adanya penyembuhan secara islami itu memang karena memang sihir itu ada. Jadi ada beberapa yang bisa kita logika, tapi banyak sekali yang tidak bisa kita logika. Antara santet itu bisa dibuktikan nggak sih? Ya sama dukunnya bisa, kalau sama saya nggak bisa. Dan rata-rata dukun-dukun santet ini itu bersembunyi, maksudnya tidak menampakkan diri malah. Jadi adanya panjenengan nggak percaya dengan hal-hal sihir seperti itu, mereka bahagia, senang. Karena apa? Oh, orang nggak percaya kok.
Jadi misalkan ngirim santet pun juga akan berdalih nggak percaya. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesurupan, kerasukan jin itu bisa diakibatkan oleh jin dan iblis yang masuk ke badan kita. Karena mungkin kita melakukan kesalahan, mungkin kita dalam posisi lemah pikiran, dan itu bukan hal yang tabu lagi. Mungkin ada yang bisa melogika tentang itu hanya tren saja, tapi dalam kenyataannya banyak sekali orang-orang yang kesurupan ini, orang-orang yang kerasukan ini dibacakan ayat-ayat Allah, itu merasakan panas yang luar biasa dan tiba-tiba sadar. Nah, banyak sekali tragedi-tragedi di mana ada kesurupan massal, di mana pada waktu orang yang akan menyembuhkan di sini ditarik, diobati, di sana tiba-tiba muncul lagi kesurupan, tiba-tiba di sana muncul lagi kesurupan. Itu ada. Terus di mana misalkan kita tidak capek, kita tidak lelah, kita tidak lost dalam pikiran, tiba-tiba kerasukan dari tempat-tempat tersebut. Itu juga ada. Yang jelas sahabat, bagi saya tentang kerasukan kesurupan ini ada ya yang beranggapan tentang alam bawah sadar dikuasai oleh alam sadarnya. Mungkin itu karena kelelahan, depresi. Nah, bagi saya itu istilahnya rodo stres lah, rodo stres. Tapi kalau kesurupan kerasukan ini, itu yang disebabkan oleh jin iblis yang masuk ke tubuh dan mengontrol tubuh kita. Baik sahabat yang dirahmati Allah, jaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik, tetap mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan kita. Semoga dengan tayangan ini kita bisa menambah wawasan bahwasanya banyak sekali yang bisa dilogika oleh akal manusia, tapi lebih banyak hal-hal yang tidak bisa dilogika oleh akal manusia. Saya cukupi, banyak kata salah mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.